Selamat datang. 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 Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Yuk. Sudah terbukti 1 jam begini. Tangan kirinya sering latihan. Oke. Berikut ya. Saya 3, 2, 1. Oh, iya. Halo. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Kenapa Bapak? Grogi saya, Pak. Grogi. Kenapa grogi? Rame, Pak. Rame. Saya juga yang ngurus-ngurus alat jadi bingung. Iya, makanya. Settingannya jadi beda. Settingannya beda, jadi rame gitu Iya, kan. nggak Mungkin apa-apa. ini karena ini acaranya juga akan rame yang kita bahas. Betul sekali. Bridging-nya masuk. Masa ya? Masuk ya. Jadi akan ada sesuatu yang sangat besar, Yep. ramai, mengundang banyak orang. Tanggal 17-18 Desember. 17/18. Nggak lama lagi ya? Ya, bentar ya, sebulan lebih dikit lah. Oke. Acara apa tuh, Nob? Acara namanya adalah JDSN Forum. JDSN Forum. Apa? Tapi sebelum, mungkin yang enak adalah kita kenalan dulu kali, Pak. Yo. Jangan kita yang ngomong. Iya. Ya, ini kan apa namanya biar lebih jangan sok tahu kita. Iya. Mungkin Jadi ada kenalan- siapa aja di sini? Sebelah kiri saya ada mungkin kenalan nama dan apa namanya dari mana gitu. Takut salah ngomong saya ini. Ya. Silakan, mungkin mas berbaju biru dulu. Ada 2 ya. Di sebelah kiri saya dulu. Nama saya Fazlur Rahman Hasan dari TGUPP. Mas boleh dekat lagi nggak ngomongnya, Mas? Ya, biar lebih suaranya lebih bagus suaranya. bagus. Ya. Oke, Mas Fazlur. Lanjut. Iya. Kalau bisa. Kalau bisa. Saya Abi, Iya. biasa sehari-hari naik sepeda di Jakarta. Bikin konten di YouTube. Bikin konten di Channelnya Abu Iko. Abu Iko. Nah ini Aboiko? Iya. Oke, iya. viewernya lumayan, Pak. Ngeri, Pak. Ngiri saya, Pak. Jadi kita bisa belajar dulu. Nggak mendokrak nih. Semoga ya. Oke. Semoga mendokrak ya. Ya, selanjutnya Nah ini yang paling cantik sendiri. Thank you. Aku Dewi dari Biro Kerjasama DKI. Biro. DKI Jakarta. Biro Kerjasama DKI. Oke. ID-nya Marulina Dewi ya. Oh, siap. Nanti kita tag kan gitu. Siap. Selanjutnya Mas di sebelah saya, yang funky sendiri. Iya. Sorry banget. Oh, santai. Santai. Saya bercanda doang. Soalnya kemarin disuruhnya santai. Oh, oke. Emang santai sebenarnya. Emang santai. Oke, jadi saya Lutfi Ya. dari Jakarta Express Board, dan kali ini sebetulnya dapat tanggung jawab untuk organize event JDSN Forum 2020. Oke. Ini tulang punggungnya, Mas. Iya. Kalau tiba-tiba dia hilang besok, ini acara nggak jadi. Iya. Makanya jangan dicengin, Pak. Siap. Nah, jadi JDSN itu apa dan kepanjangannya apa? Kira-kira gua harus tanya ke siapa di sana? Nah, kira-kira yang paling pas siapa dulu nih? Mas Rizky kali Ya ya? Mas Rizky dulu, apa lah? Ya, gimana Mas Rizky? Saya Lutfi, Kok Mas Rizky? Kok gue jadi ikut juga Mas Rizky? Mas Rizky yang itu, yang satu lagi tuh. Oh iya, oke. Sorry Mas Rizky. Oh, iya. Saya tapi mewakili, jadi saya berarti. Iya. Karena kalau yang sepengetahuan saya JDSN itu sendiri itu Jakarta Development Collaborative Network. Iya. Sebuah jejaring kolaborasi yang memang dibangun oleh Biro KSD dan memang Nanti kita tanya tuh. yang memang Sudah mancing. apa ya, bisa dibilang kayak membuat jaringan khusus lah untuk kolaborasi yang ada di Jakarta, dan kalau bisa memang dikumpulkan di satu wadah tersendiri, yaitu si JDSN ini gitu. Tapi mungkin kalau saya ada salah boleh. Birokrat sekali. Iya. Menyesuaikan. Mohon izin ya. Menyesuaikan. Siap. Berarti memang ini adalah event yang mana dia itu mengumpulkan si kolaborator dan untuk apa istilahnya menggaungkan bahwa kolaborasi seperti ini. Iya. Nah, sebetulnya eventnya ini sendiri punya tujuan sendiri juga. Jadi kalau si JDSN Forumnya itu memang mau mengangkat semua cerita kolaborasi yang menjadi satu forum yang integrated lah gitu. Dan memang kita juga punya tujuan untuk mengasih stimulan nih ke masyarakat. Kalau dengan kolaborasi semuanya itu bisa terjadi. Berarti memang sebelumnya si kolaborator ini sudah bekerja sama dengan Pemprov. Mostly iya. Oh, Makanya okay. banyak
nanti bakal dibahas lah kalau Iya, bisa iya, iya. banyak sesi-sesi di dalam JDSN Forum ini Oke. yang memang akan mengundang nih para kolaborator yang sudah bekerjasama dengan Pro. Oke. Nah, kalau dari Mas ini, kalau tadi Mas Lutfi udah menceritakan tujuannya seperti itu, Mas. Gagasannya sebenarnya apa sih, Mas? Yang ingin Awal mulanya gitu. Nah, iya, awal mulanya gitu. Sebenarnya kalau gua pribadi gua mengikuti ya Pak Gubernur tuh dari hari pertama itu beliau itu masuk dengan satu gambar presentasi yang ada tangganya yang mengatakan City 4.0. Nah, itu apa itu City 4.0? Beliau tuh bilang sekarang itu pemerintah itu bukan lagi ke arah hanya sebagai administrator langkah pertama tuh, sebagai provider langkah kedua, ataupun sebagai fasilitator, tapi pemerintah itu jadi kolaborator, jadi platform provider gitu. Dan dia terus day one gitu, gue ikutin beliau ikutin di Rapim ya gitu ya, rapat pimpinan gitu, mengamati itu filosofinya, dan itu sering banget ya Pak Dewi ya diangkat sama beliau. Sampai-sampai sebenarnya Biro Kerjasama Daerah pun baru loh dibentuknya. Jadi benar-benar Pemprov itu bikin satu biro yang fokus banget untuk kerjasama gitu. Oh, sebelumnya berarti nggak ada, Mas ya? Sebelumnya tuh gabung ya Mbak Dewi ya? Iya, di Biro Pemerintahan ya. Di Biro Pemerintahan gitu. Oke. Terus ada juga dari Biro kerjasama luar negeri gitu ya. Jadi ini benar-benar dibuat separate organization untuk juga merespon terhadap itu. Gitu. Iya. Dan sebenarnya filosofi kolaborasi udah didengungkan sama beliau dari day one, dan ini yang dibangun begitu. Sekarang ada namanya branding plus Jakarta City of Collaboration. Ini kita angkat, ada brandnya sendiri. Kemudian ada Christmas Carol tahun kemarin, kita juga berbahagia dengan beberapa rekan-rekan dari gereja, dari sekolah begitu ya. Ada kolaborasinya banyak banget sebenarnya bentuknya. Ada kolaborasi spasial berskala besar gitu. Dan sebenarnya ini adalah realisasi dari filosofi itu sih yang diberangkat. Nah, kalau terkait JDSN Forum itu sebenarnya gagasannya adalah sebagai pesta kolaborasinya sendiri gitu. Kita showcase semua yang kita lakukan, dan amazingly selama COVID itu bukannya kendor ya, malah tambah ngeri gitu, tambah orang tuh tambah berinteract gitu untuk saling membantu, untuk saling ngasih solusi gitu. Filosofinya alhamdulillah jadi, dan sekarang mudah-mudahan nih bisa realisasiin pestanya kira-kira gitu sih teman-teman. Berarti memang ini adalah JDSN Forum ini yang akan dilaksanakan tanggal 17 dan 18 Desember nanti adalah bentuk realisasi dari gagasan Kayak puncaknya Pak. Puncaknya. Kalau zaman dulu di Indosiar tuh biar BCA. Anak jadul. Ketahuan. Bapak ketawa, emang ngerti Pak? Lumayan. Umurnya nggak tahu ya? Masih kecil masih nonton bapaknya. Berharap bapaknya dapet tuh. Dua kunci gede gampang. Lanjut. Nah, tadi sempat di-mention nih Bu Dewi bahwa Biro KSD ini sebenarnya adalah biro yang baru dibentuk. Yang sebelumnya itu terpecah-pecah ya. Ada yang di Biro Pemerintahan, ada yang kerjasama luar negeri, ada sendiri segala macam. Kemudian Gubernur dengan gagasannya gagasannya tadi adalah kolaborasi. Kemudian salah satu produk lain yang mungkin kalau JDSN Forum ini bentuknya event, tapi salah satu bentuk keseriusan beliau adalah membentuk Biro KSD yang fokusnya adalah untuk menjadi kolaborasi dan kerjasama dengan pihak luar. Nah, itu prosesnya bagaimana Bu Dewi? Maksudnya apakah kemudian ditarik kemudian jadi satu, terus kemudian memang apakah ada kerjaannya kemudian bertambah, atau ada tugas-tugas spesifik lain yang kemudian baru muncul ketika Biro KSD ini dibentuk? Gitu. Iya, baik. Jadi biro namanya Biro Kerjasama. Artinya ini biro. Boleh dekat lagi. Gimana? Dekat banget. Nah, Takutnya seneng. Aduh. Saya juga seneng tuh. Iya. Jadi biro ini sesuatu yang dari namanya kerjasama ya. Jadi bironya nggak bisa berdiri sendiri. Dia harus selalu bersama-sama dengan yang lain karena lahirnya dari visi misi kota Jakarta itu sendiri. Di mana Jakarta sebagai kota maju,
bahagia, sejahtera, yang melibatkan warganya untuk menciptakan keberadaan dan segalanya. Nah, melibatkan warganya ini, maka itulah medianya Biro Kerjasama. Dengan lahirnya Biro Kerjasama ini, pastinya banyak harus wajib melahirkan banyak program-program yang membuat akses pemerintah kepada masyarakatnya itu lebih dekat lagi. Gimana caranya supaya interaksi? Namanya juga kerjasama, nggak mungkin ya kalau nggak berinteraksi. Pemerintah dan masyarakat harus berinteraksi. Nah, Biro Kerjasama tugasnya melahirkan banyak program yang bisa membuat interaksi ini makin smooth, makin dekat, masyarakat dan pemerintah makin dekat dengan mengusung paradigma City 4.0. Artinya kerjasama yang kita usung juga semuanya berpolakan bagaimana pemerintah sebagai kolaboratornya, penyedia platformnya, masyarakat co-kreatornya. Kalau ada masalah-masalah pembangunan, masalah-masalah mungkin kemiskinan, ekonomi dan beberapa layanan publik, itu bisa kita ajak masyarakat DKI Jakarta untuk bisa ikut di dalamnya. Karena ini kotamu, mari berbuat dan kami menyediakan platformnya. Seperti itu. Jadi rasa kepemilikan bisa lebih tinggi dengan adanya kerjasama ini. Betul. Jadi nggak cuma tanggung jawab semua salah pemerintah, nggak begitu Bu? Iya, soalnya kadang ada yang ini mikir kan bahwa semuanya tuh harusnya disediakan sama pemerintah gitu. Nah ini apa jadi mungkin ya kalau gua agak nyinyir. Anda dapat info dari mana itu? Kalau misalkan nih apakah ini lepas tanggung jawab dari pemerintah gitu? Kalau kondisinya ya udah nih warga yang bantu gitu, warga yang ini. Kok kita juga yang disuruh mikir? Iya kan gitu. Pemerintah udah dikasih pajak gitu kan. Itu memang suara hati Anda kayaknya. Bukan nyinyiran emang. Mohon maaf Pak, saya di mana ini? Nah itu gimana tuh? Iya, Jakarta ini kan penduduknya 10 juta lebih ya, dimana banyak 10 juta orang menghidupi keluarganya di kota ini. Tumbuh ekonomi pembangunan, tapi enggak juga artinya masalah juga artinya bertumbuh begitu banyak. Nah, dengan adanya City 4.0 bukan berarti pemerintah melepas masalah, maksudnya melepas tangan, malah melembagakan solusi, menginstitusikan solusi. Artinya gini, cara sederhananya, misalkan ada anak didik nih, sekarang kan lagi modelnya pembelajaran jarak jauh. Ya, pembelajaran jarak jauh semuanya wajib, adik-adik kita semua wajib harus belajar. Pakai apa? Pakai gawai, pakai HP, pakai laptop nih, ya. Ini keren-keren Apple. Tapi kalau anak didik yang adik-adik kita itu belum tentu kan punya HP yang seperti apa, mungkin yang online sulit. Nah, mereka bisa ngadu ke pemerintah. Biasanya, Pak, ini programnya pembelajaran jarak jauh, tapi saya nggak punya sarananya. Nah, pemerintah DKI Jakarta kan tidak mungkin hanya memberikan HP lalu selesai, karena masalah yang sama akan terulang. Untuk itu perlu menginstitusikan solusi, membuatkan masalah ini menjadi satu paket platform, kemudian mencari cara supaya banyak orang yang bisa memberikan ide bagaimana bisa membantu masalah ini si adik ini. Karena belum tentu dengan kita bantu sekali adik, ada adik-adik lain yang butuh HP, butuh gawai dalam masalah pembelajaran jarak jauh. Dengan adanya kolaborasi ya, sistem yang kita siapkan, penyedia platform tadi perannya, artinya masalah ini bisa selalu terjawab, terinstitusikan, punya polanya, punya SOP-nya, seperti itu. Banyak contohnya sih, itu baru satu ya. Oke. Nanti kalau diceritain Gak apa-apa. Atau nanti kita bikin sesi khusus juga boleh. Iya. Mau Khusus banget untuk menceritakan bagaimana proses kolaborasi itu berjalan dengan baik. Nah, tadi kolaborasi kan melibatkan masyarakat. Iya. Kita tanya dulu nih. Sudah kita undang ya? Tadi. Iya, sudah kita undang. Sudah kita undang. Masyarakat, salah ya. Mas Abi nih, sebagai konten kreator Jakarta, bisa nggak sih bilang kayak gitu? Wah, saya tersanjung kalau disebut. Jadi, saya tuh kalau ngelihat YouTube-nya Mas Abi ini ya, keren banget ya, ngerasa. Udah subscribe belum? Belum kayaknya. Lebih baik jujur ya. Iya, saya mah jujur. Di sini subscribe. Kalau nggak salah yang saya sempat lihat tuh yang halte Mas ya, yang pakai drone bukan sih? Bukan, beda ya? Beda. Oh beda. Beda. Yang terakhir berarti yang wajib. Beda. Beda. Iya. Bukan ya berarti. Oke. Nah, ini kan kondisinya Mas Abi sering bikin konten-konten terkait Jakarta, terkait spot-spot di Jakarta, entah Ancol atau segala macam atau di mana-mana gitu. Kondisinya dari Mas Abi sendiri kira-kira apa sih yang kepikiran begitu dari Mas Abi sendiri buat wah nih kayaknya seru nih, kayak dalam tanda kutip ini kan mau nggak mau jadi kayak membantu Pemprov juga gitu untuk menjelaskan terkait
spot-spot wisata atau spot-spot yang ada di Jakarta gitu. Nah, dari Mas Abi sendiri, kenapa sih tertarik untuk membantu itu dalam tanda kutip? Iya, memang awalnya itu niatnya bikin konten bukan jadi corongnya pemerintah ya. Justru aku pengen menyuarakan apa yang aku alami sehari-hari. Jadi kalau teman-teman lihat di channel aku naik sepeda, naik kendaraan umum, transportasi publik di Jakarta, nyobain layanan-layanan kaki, semua yang disodorkan oleh pemerintah, itu aku coba experience sendiri kayak gimana sih. Nah dari proses itu aku coba ceritain ke teman-teman di YouTube. Ini yang bagus, ini yang nggak bagus. Tapi dari proses itu yang menarik adalah seperti yang tadi Mbak Dewi sampaikan, pemerintah sebenarnya menyediakan ruang buat kita sekarang menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Jadi jangan berharap warga Jakarta tunggu aja nanti pas proses-proses tertentu baru bisa kasih masukan. Berarti bukan nggak dibayar sama Pemprov kan nanti ya? Enggak, ini murni ya. Oh, siap. Nggak ada settingan ya. Kita belum kenal sebelumnya ya. Kayak sulap ya. Justru dari HP kita bisa kasih masukan yang berarti kalau kita peduli. Secara nggak langsung kayak ngasih kritik juga, bisa saran gitu ya. Kebanyakan justru awalnya itu kritik sih. Misalnya waktu revitalisasi trotoar, itu kan benar-benar dampaknya besar banget buat dari sisi aku yang naik sepeda, jalan kaki itu benar-benar repot sih waktu itu. Tapi dari situ justru kita bisa ngelihat ada tujuannya yang awal mulanya mungkin kita nggak paham nih sebagai warga, tujuannya apa sih ini dirapihin, dirapihin lagi gitu kan. Tapi lewat aku baca berita terus tuang itu dalam konten, ada orang-orang yang mulai kirim komentar, kasih link bahwa ini loh tujuannya. Dan komunikasi itu yang disebut dengan kolaborasi kan sebenarnya bukan cuma sekedar aku butuh apa, kamu nyediain apa, tapi kita punya mimpi bareng yang pengen kita wujudin kita. Meskipun kecil banget, aku sadar sih konten aku ya paling hanya sekian persen dari apa yang bisa aku kontribusi. Tapi dari City 4.0 yang aku baca nih ya, ini bukan karena pemerintah lagi mengusung itu ya, tapi memang inilah kunci kalau kita pengen bikin kota yang maju, yang cerdas, yang smart lah istilahnya. Kalau warganya hanya dianggap sebagai objek, maka selamanya program-program pemerintah hanya dianggap sebagai program siapa gubernurnya itu programnya. Tapi kan di pemerintah Provinsi DKI Jakarta sekarang kita dianggap sebagai subjek yang terlibat, co-creator tadi ya. Co-creator itu yang sebenarnya kita harus dari masyarakatnya harus yakin saya punya kontribusi loh. Jaki misalnya buka handphone, lihat masalah, laporin. Kayak kemarin aku baru lapor lagi di Jaki dan itu 1 hari langsung beres masalah. Kita punya handphone, punya sosial media, kenapa nggak kita laporin hal-hal yang menarik yang memicu orang untuk lebih tahu kayak gimana sih Jakarta kita. Jadi kalau tadi pertanyaannya kayak gimana masyarakat, sebenarnya udah banyak banget wadah yang disediakan Pemprov buat kita berkolaborasi. Cuma pertanyaannya, mau nggak kita berkolaborasi dan Pemprov menyediakan ruang yang cukup nggak untuk semua karakter masyarakat. Nah, yang terakhir jangan lupa subscribe. Barusan saya subscribe langsung mas. Nah, mas. Lanjut tuh. Ya, gue pengen tanya tadi. Jadi kan Mas Abi kan udah ceritain tuh ya. Bagaimana kemudian pemerintah sudah menyediakan platform, kemudian platformnya udah tersedia lah ya. Dan tinggal bagaimana kita mau apa enggak. Menariknya adalah, apakah di awal Mas Fas gagasan ini diturunkan oleh Pak Gubernur, kemudian mungkin Mas Fas di TGPP yang banyak mendorong untuk urusan ini, sampai akhirnya di awal sempat juga terbentuk Biro KSD. Sebelum terbentuk Biro KSD, bagaimana Pemprov ini kemudian melakukan kerjasama dan apa yang sudah dilakukan, dan sesulit apa di awal-awal itu untuk mengajak orang berkolaborasi? Itu pertanyaan bagus banget ya. Kalau gue pribadi nih, karena experience ya, jadi gue pribadi gitu, prosesnya itu sangat rumit ya, karena tadi langkahnya mungkin jauh ya daripada kalau tadi dibilang ada administrator, provider, kemudian fasilitator, terus langsung ke kolaborator gitu ya. Rasanya kalau sebelumnya itu mungkin di provider, pokoknya dikasih begitu. Nah, jadi sulit tuh untuk mengengage baik itu di internal, mungkin juga di eksternal gitu. Nggak familiar juga sih untuk membuat seperti itu. Kemudian
mungkin di tahun kedua kali ya yang mulai kerasa bahwa banyak engage dengan masyarakat. Kemudian juga sekarang teman-teman coba deh lihat Jakpreneur gitu ya. Jakpreneur coba cek deh IG-nya. Sekarang udah ada 9.000 followers gitu ya. Dan yang menarik tuh yang menceritakan atau menjadi bagian dari cerita itu tuh masyarakat mana-mana. Terus kita juga bicara soal artis. Gue kenal teman gue tuh salah satunya di Brodo misalnya gitu. Gue kaget banget dia dia ikutan program Jakpreneur untuk jadi pelatih gitu kan. Itu kayak gue kaget banget gitu. Itu tanpa mas-mas. Gue nggak tahu ini Brodo masuk ya gitu. Gue kenal lah salah satu co-foundernya gitu ya. Jadi menarik banget gitu. Kemudian kalau kita lihat yang bikin tambah malah menarik itu pada saat COVID ya. Jadi pada saat COVID itu mungkin mulanya KSBB itu ya. Jadi ya ini rada judulnya mungkin rada maksa gitu ya. PSBB gitu, pembatasan sosial berskala besar. Apa sih biar gampang gitu ya. KSBB, kolaborasi sosial berskala besar gitu. Kita ambil momentum itu aja, tapi sebenarnya dulu sebelum COVID itu ada, mungkin Mbak Dewi bisa tambahin, ada satu event pada bulan Ramadan itu ngajak teman-teman untuk saling berbagi. Jadi kita bermitra ya dengan beberapa beberapa mitra organisasi kemanusiaan gitu ya, dan itu bisa untuk menghubungkan dan ngasih ke masyarakat. Idul Adha pun juga ada kayak gitu, ada juga tadi bentuk Christmas Carol juga ada yang seperti itu gitu. Jadi banyak sebenarnya event seperti itu. Tapi dengan COVID itu kita ada momentum tadi IT semakin canggih gitu ya. Langsung dibikin platform, teman-teman tinggal ke ke corona.go.id gitu ya. Itu di situ ada platformnya untuk kolaborasi. Sekarang bahkan insya Allah kita akan launching untuk yang pendidikan tadi ya Mbak ya, yang gawai. Jadi udah ada UMKM, ada pangan gitu. Ada juga idenya kita kampung gitu. Jadi bagaimana untuk mengkoneksikan dan nggak melulu ngomongin kayak duit atau material gitu. Itu yang teman gue kayak ngasih pelatihan gitu, ngasih edukasi gitu. Banyak yang untapped resource itu dengan platform itu bisa disediakan sebenarnya itu gagasannya itu. Dan bagaimana JDCN Forum itu bisa menjadi wadah untuk menceritakan semua itu, sebenarnya arahnya nanti ke sana gitu. This year mimpiku sih we are setting the bar. We are setting the bar of all of these stories gitu. So apa yang tadi Mas Abi rasakan gitu, harapannya tuh benar-benar bisa mencerminkan dalam event JDCN Forum gitu. Itu yang benar-benar kita itu loh maksudnya kolaborasi gitu. Jadi tadi dibilang pemerintah lepas tangan gitu. Ternyata nggak lepas tangan toh. Itu loh perannya pemerintah gitu. Jadi harapannya experience itu bisa dilaksanakan di sana gitu di JDCN Forum itu. Itu sih, dan mengcapsulate semua yang kita lakukan kurang lebih khususnya di zaman COVID ini yang memang luar biasa challenge-nya. Benar ya? Berarti tadi itu apa yang bisa dikerjasamakan itu tidak hanya bentuknya barang ataupun uang ya? Apapun ya, termasuk kalau misalnya saya punya pengalaman pengen ngajarin ke masyarakat seperti apa, itu bisa juga ya? Yang sifatnya soft skill itu bisa juga ya? Misalkan Mas Abi ngajarin ini kan, bikin vlog gitu. Betul. Kita ada wadahnya, namanya KSBB UMKM. Di mana memang ada menu-menu ya di situ. Salah satunya pelatihan atau workshop. Nah ini bisa di-insert. Karena misalkan tadi ya ngajarin vlog ya bisa aja kan, para pemula yang mau vlogger gitu kan, nah itu bisa dipertemukan di situ. Menarik. Malah asiknya udah dilembagakan sih, maksudnya betul. Nggak kesannya Mas harus proposal terus sih ke pemerintah. Betul. Iya. Udah ada forumnya, udah ada platformnya, kita udah tinggal klik aja. Iya, kalau cara-cara dulu kan orang luar datang nih satu-satu nawarin ketemu dengan siapa. Kalau ketemunya bener ya kan, kalau ketemunya salah, ketemu lagi segala macam. Tapi kalau sekarang udah dikasih tempatnya, silahkan kalian kalau mau gitu kan. Keren ini bos. Keren. Jadi terhubung sendiri mereka. Iya betul. Bergerak terus. Betul. Nah,
mau nanya lagi nih ke Bu Dewi nih, mungkin mirip dengan pertanyaan ke Mas tadi ya. Sebelum adanya platform-platform ini, bagaimana sih yang dilakukan oleh Jakarta untuk bisa mengengage orang ataupun bekerja sama dengan orang luar atau bagaimana? Tadi udah dijawab. Yang mana? Yang proposal satu itu ya? Oh begitu. Ya, ini by manual ya. Artinya gini, saat DKI punya masalah, kemudian kita prospek nih one by one gitu, satu-satu. Secara kan sebenarnya potensi banyak ratusan, tapi text time banget ya untuk memprospek, mendekati, berbicara, berkomunikasi. Atau kebalik, masyarakat butuh pemerintah, mereka juga harus datang, menemui, kemudian bicara, konsultasi dan segalanya. Itu text time sekali. Artinya kadang-kadang masalahnya udah berlalu, solusinya belum keluar. Tapi dengan adanya platform City 4.0 ini adalah tadi itu meng-blend itu semua. Jadi teman-teman kalau pengen ada ide atau ini bisa jdjn.go.id ada. Kemudian kita juga punya Plus Jakarta. Ya di situ mau masukin idenya, mau masukin propose, mau kerjasama dong soal apa silakan. Banyak yang out of the box mungkin ya. Nah itu bisa masuk melalui itu tanpa harus bertemu dulu. Nanti kemudian kita juga punya call center yang mungkin kita bisa komunikasinya melalui chat WA atau call center yang disediakan. Nah, kalau memang harus bertemu, saat ini Zoom aja juga bisa. Bahkan mungkin dengan adanya partner, banyak yang terjadi sekarang program kolaborasi, orangnya nggak ketemu dengan kita, government ini. Belum pernah tapi ketemu. jalan program itu bisa terjadi dengan adanya platform-platform ini. 4.0 sekali ya. Tapi menarik tadi, mungkin nggak tahu nih antara Mas atau Bu Dewi yang jelasin tadi ada Plus Jakarta, ada JDCN dan lain-lain nih apa bedanya? PSBB urutannya kalau diurutin tuh seperti apa gitu loh. Siapa tahu kan apa nih banyak istilah nih segala macam. Singkatan semua kan. JDCN, Plus Jakarta Kyopo. Kalau orang dalamnya podcast orang dalamnya bingung apalagi. Nah, kan sebenarnya ini acting, Mas. Kita kasih tahu ya kita actingnya. Apa namanya? Pertanyaan itu sering banget muncul bahkan buat kita sendiri loh Mas. Kan introspeksi ya. Karena namanya gini ya teman-teman ya, kayak itu kan namanya inovasi ya. Kita benar-benar kayak sambil jalan gitu kita bikin produk. Kita nggak kebayang Mbak ya. Kita nggak kebayang dulu ada yang namanya platform KSBB gitu. Kemudian sekarang udah mau ke program yang keempat, kayak ketiganya gitu ya. Never, nggak kebayang, sama sekali nggak kebayang. Tapi begini teman-teman, filosofinya tadi kita tarik di dalam kolaborasi, oke ya? Kita tarik di dalam filosofinya Pak Gubernur soal kolaborasi. Berangkat dari sana tuh ada banyak yang bergerak. Ada kalau kita ngomongin soal seninya gitu ya. Ini kita namanya Plus Jakarta. It's the brand, it's how we say, it's the language gitu. Itu yang bahasa gitu kan. Tapi kalau kita ngomongin the machine, sebenarnya kita ada organisasi sendiri ya Mbak ya. Ada di internal. Jadi jangan dipikir bahwa Pemprov itu biro KSD doang, enggak. Itu ada JSC upload buat mereka yang bikin platformnya ya. Ada Dinas Citata gitu, mereka yang membuat Citata. Anda ini bercanda mulu. Ada Citata yang bikin ininya. Jadi ada banyak juga SKPD juga yang terlibat, yang pendidikan yang jelas yang bikin konsepnya Dinas Pendidikan dan seterusnya gitu ya. Jadi itu ada sebuah internal coordination juga di kita untuk menyusun itu gitu, dan governance pun dijaga gitu, accountability-nya dijaga. Nah itu kalau JDCN bahasa gampangnya itu mesinnya. Jadi kalau lu naik Boeing gitu ya bro ya, jadi kalau lu naik Boeing gitu kan, tampilannya keren apa segala macam, itu Plus Jakarta yang lu tahu. Bahwa yang mesinnya itu Rolls Royce gitu ya, yang ada di dalamannya gitu, itu JDCN gitu. Lu perlu tahu lah JDCN ininya. Nah kalau namanya forumnya kita namanya JDCN Forum 2020 gitu. Jadi itu lebih gampang kan kalau Plus Jakarta Forum apa itu gitu kan. Ada nggak nyambung. Nah kalau KSBB apa ya, programnya yang memang diinisiate pada zaman Covid ini. Bahwasanya tadi Mbak Dewi bilang ada lagi kalau yang lu mau gitu silakan aja ajuin gitu Mas Agi, kalau punya ide dan segala macam ayo gitu, nanti kita suasanakan, kita bikin. Dan memang berangkatnya memang dari masalah masyarakat, artinya memang pada saat Covid kebutuhan pangan waktu itu kita tinggi sekali, PSBB ketat, orang butuh makan ya itu masuk gitu ya. Kemudian UMKM
job kena banget khususnya UMKM kita gitu, masuk dengan itu gitu. Sekarang anak-anak pendidikan, anak-anak adik-adik kita, guru-guru kita yang nggak punya akses terhadap ini, ada jak wifi, ada gaul, ini nanti disediakan. Jadi sebenarnya based on those needs ini yang kita terus kembangkan dan hopefully more to come ya. Iya. Amin. Nah, tadi ngomongin ini ya, ngomongin JDSN Forum. Tadi kan mesin ada JDSN Forumnya. Ajak ngobrol loh. Iya, makanya kasihan ya. Di pojok doang. Takutnya anak bawang dikiranya kan. Ini anak bawang, gua kali tanya-tanyain. Iya. Sorry ya, Bos. Rame soalnya Mas, jadi ganti-gantian. Nah, tadi ngomongin JDSN Forum ini sebenarnya tadi ya, acaranya itu akan seperti apa dari 17-18 terus kan kalau nggak salah tuh ada pre-event, ada banyak acara-acara sebelumnya dan segala macam. Nah, itu apa aja sih mungkin bisa diceritain ke kamu? Undang siapa, pedangdut mana? Iya, atau cita-cita tadi kan? Iya, kan disebut tadi. Cita-cita kan. Jadi mohon izin ya. Iya, siap. Laksanakan. Jadi sebetulnya JDSN Forum ini tuh bentuknya rangkaian yang lumayan kompleks, panjang. Jadi kita bagi itu ada di pre-event sama di eventnya. Untuk pre-event itu sebenarnya kita udah mulai di 1 November kemarin. Itu kita buka dengan kompetisi. Jadi sebenarnya juga kompetisinya ini lumayan ada banyak. Jadi ada kompetisi pertama foto dan caption, terus juga ada kompetisi video, sama yang terakhir itu sebenarnya bukan terakhir, ada kompetisi bikin proposal ide kolaborasi. Tadi ya sempat dibahas ya. Iya, jadi ini emang ada momentumnya sendiri lah untuk ide. Tapi yang terakhir ini ada satu kompetisi yang memang khusus kita bikin untuk menyentuh wilayah kecil yang ada di Jakarta, itu kayak bikin yel-yel sebenarnya. Yang apa itu? Nah, itu makanya sebenarnya kita membuat wadahnya ini nanti tema dari kompetisinya ini kolaborasi di lingkunganku. Jadi sebetulnya yang mau kita coba taruh nih, kita tanam bahwa kolaborasi ini tuh nggak cuma dengan itu tadi yang dijelaskan, kalau ada yang butuh ini gue bisa provide. Enggak, jadi sebenarnya kolaborasi pun bisa dilakukan di scope yang paling kecil, yaitu di lingkungan dia sendiri gitu. Makanya kompetisinya pun bukan yang kayak mungkin kita ada nih yang formal tuh bikin proposal gitu, tapi cuma satu, sisanya tuh bener-bener yang semua masyarakat bisa ikut. Yang cuma foto gitu, caption, terus juga video, itu semua orang bisa ikut. Makanya di situ tuh kita mau menekankan nih kalau kolaborasi tuh bisa dilakukan di lingkungan sekecil apapun. Nah, udah selesai nih nanti di pre-event kita masuk eventnya itu di tanggal 17 dan 18. Jadi dalam 2 hari itu nanti kita bakal banyak sesi sebetulnya. Pertama itu ada community talks. Jadi itu sesi bincang-bincang lah dari semua kolaborator yang pernah bekerjasama dengan DKI gitu ya, dan dibagi ke dalam 7 topik sebetulnya. Topiknya itu ada COVID-19 response, ada quality empowerment, ada education, ada art and culture, ada banyak banget. Ayo. Lupa. Pokoknya beneran nggak sih? Pokoknya ada 7, jadi banyak banget. Nah, ujian kurang itu semuanya bisa dicek di Instagram JDSN Forum. Oke. Nah, terus juga di hari kedua, jadi nanti di hari pertama itu bakal full sama community talks, juga bakal diskusi sama para komunitas, praktisi juga ada. Nah, nanti di hari kedua itu ada sesi policy discussion namanya. Jadi kalau di sesi policy discussion itu akan bahas 4 topik, ada tentang lingkungan, ekonomi, terus juga tentang government and urban policy juga ada, terus juga yang terakhir itu tentang kesehatan. Jadi juga ada dibahas lagi. Tapi bedanya adalah di dalam policy discussion ini kita tetap menghadirkan para ahli nih untuk tapi juga ditemani dengan dari para pihak yang membuat kebijakan, makanya dinamakan policy discussion. Jadi di situ ada bisa dibilang bisa tukar pikiran lah, ketemu lah ya. Gitu, dari expert ada punya ide apa atau punya pendapat apa, nanti dari pembuat kebijakannya juga bisa ngasih pandangan gitu ya. Iya betul. Nah, belum selesai tuh sampai situ. Masih ada lagi. Buset. Banyak. Jadi nanti itu di hari kedua juga kita bakal ada yang namanya Plus Jakarta Award dan JDSN Lifetime Achievement. Itu nanti. Bentar. Oke. JDSN Award, Plus Jakarta Award dan JDSN Lifetime Achievement. Oke. Bedanya apa ini udah awardnya brand dan awardnya mesin ya. Iya. Tapi sebenarnya di situ kita bakal, ini sebenarnya satu sesi sendiri yang nanti juga kita bakal ngasih penghargaan kepada yang ikut kompetisi kita. Terus juga kita mau coba menyaring nih
kira-kira insan atau mungkin kayak Mas pemilihan katanya insan tuh. Menyesuaikan Pak. Iya, keren sekali loh. Masa saya mau bahasa tongkrongan. Nah, misalnya kayak Mas Abi nih emang selama berkarir di YouTube ya Mas ya udah menggaungkan kolaborasi, nanti kita bisa garing tuh di situ. Nanti akan diberikan penghargaan sesuai dengan kategori yang ada. Itu ada COVID-19 ya, banyak yang bisa cek di Instagram. Itu proses seleksinya gimana ya? Nah, nanti itu kita baru mulai proses seleksi itu di tanggal 16 November ini. Kalau untuk Plus Jakarta Award yang per kategori itu nanti akan via tulisan kata kota di website Plus Jakarta. Jadi kalau mungkin mas-masnya udah pernah tahu, pasti tahu sih soal. Saya nggak tahu saya. Jadi ada satu fitur namanya itu kata kota. Jadi sebenarnya di situ semua orang bisa menceritakan bisa dibilang perjalanan kolaborasi yang dilakukan seseorang. Mungkin dia sendiri juga bisa gitu sampai, tapi lebih kayak misalkan saya nih sampai cerita tentang Mas Abi, kolaborasi ini segala macam saya ceritain. Jadi itu kayak berupa bentuk rekomendasi juga sebetulnya. Iya. Jadi nanti dari tulisan-tulisan itu kita bakal pricing pakai dua metode. Ini udah teknis banget, tapi kayak kita bakal ada kualitatif dan kuantitatif juga. Jadi bisa dibilang untuk memberikan penghargaan ini pun juga cuma ini kayaknya keren nih, kayaknya oke juga, enggak kayak gitu. Jadi ada kita pakai para redaksi atau jurnalis yang senior sih. Nah nanti dari situ itu tadi ada JDSN Lifetime Achievement itu salah satu award yang paling prestigious gitu ya bisa dibilang di JDSN, yang akan kita berikan hanya kepada satu orang atau satu kelompok saja yang memang bisa dibilang dia best of the best lah kalau dibilang soal kolaborasi. Oke. Nah, belum selesai nih. Kita masih santai. Masih mau denger ya sampai diusir satam lah kita. Iya. Nah, jadi nanti itu sesi Plus Jakarta Award menjadi Desain Achievement. Terus juga nanti ada sesi MOU signing. Jadi sebenarnya di sesi ini kayak bisa dibilang kayak bentuk selebrasi lah, dimana sebenarnya Jakarta ini udah banyak melangsungkan kerjasama dengan para stakeholders gitu kan, para institusi yang lain. Jadi desain ini bakal kita coba rangkum sebetulnya kerjasama apa saja, terus manfaatnya apa kepada Jakarta, itu kita coba masukkan ke dalam diskusi. Nah, terus yang terakhir nanti acara puncaknya ini adalah International Plenary Discussion namanya. Jadi bahasa Inggris Pak, saya nggak nyampe Pak. Iya, jadi sebetulnya si International Plenary Discussion ini bakal menjadi satu sesi yang lumayan eksklusif karena bakal di-chair atau dipimpin langsung sama Bapak Anies Baswedan. Tapi nanti bakal didampingi dengan co-host sebenarnya. Dan di dalam sesi itu kita menggabungkan expert speaking sama mayor forum. Jadi nanti pembicaraannya bakal ditemani dua mayor dari Sister City of Jakarta. Mana aja tuh? Insya Allah dari Jerman sama Istanbul. Masih perlu dikonfirm sebenarnya, cuma Sister City of Jakarta baik juga kan. Nanti juga bakal ditemenin sama expert sebenarnya sesuai topik yang bakal dibicarakan nanti. Dan sebenarnya di JDSN Forum 2020 ini topiknya itu bakal membicarakan tentang redefining our future. Jadi memang mengangkat kalau nggak bisa dipungkiri kalau pandemi 2020 ini benar-benar tabrak ngabrak kehidupan semua orang gitu. Sampai kita harus punya cara hidup baru. Jadi kita ngomong aja pakai masker. Makanya kayak ini nih, makanya kayaknya perlu dibikin satu bentuk atau satu forum yang dimana semua orang bisa berdiskusi dan juga akhirnya outputnya kita berharap ada kayak kayaknya gue bisa melakukan sesuatu dengan kolaborasi biar gue biar lebih bagus gitu. Makanya berharap banget sih sebenarnya JDSN bisa jadi momentum baru sih buat masyarakat Jakarta biar bisa lebih fluid lagi dalam hidup sebenarnya. Dia sekali suruh ngomong panjang ya. Sekalian tadi rapel Pak. Dari tadi pengen apa? Dia udah tahu tuh. Tapi sebenarnya mau ada tambahan lagi. Iya. Enggak apa-apa Jadi sebetulnya nih nanti kita bakal launching website gitu. Sebenarnya bakal ada di sana. Tapi mungkin menjawab tadi ya. Sebenarnya pun di JDSN Forum ini kita bakal bikinin satu platform lagi khusus di dalam website namanya Networking Lounge. Jadi di sini harapannya kita bisa mempertemukan para stakeholders gitu ya, dan juga masyarakat
biar bisa melihat nih kira-kira ada potensi kolaborasi apa sih yang bisa dilakukan. Mas Abi bisa ikutan tuh. Misalkan kayak MRT ini butuh apa gitu kan, terus juga dia merasa kita butuh peran dari masyarakat. Nah di situ tuh kita pengen bikin satu platform di mana pemikiran itu tuh bisa jalan gitu, bisa berputar. Supaya banyak sih mimpinya sebenarnya di Desain Forum. Itu semuanya online ya? Online. Dan orang umum boleh nonton atau menyaksikan acara itu? Atau harus tiket, registrasi dulu? Enggak, jadi emang ini bakal kita open public. Paling memang stepnya itu nanti di hari H bakal regis biasa, nama email biasa sih. Cuma nggak ada harus bayar apa, harus ikut apa, nggak ada. Platform apa, Zoom atau? Nanti via website. Via website. Dan itu pun nanti kita bakal kerjasama sama media lain. Mungkin kayak yang disebut dulu, siap. bakal ngebantu buat nge-broadcastin kita juga sih. Jadi emang udah materialnya udah level TV lah. Level siap. Kita nggak diajak loh. Komentator. Colek aja gitu. Ini kaki gue tadi main. Bisa kali. Iya. Nah, tadi udah ngobrolin teknis desain, udah ngobrolin gagasannya, udah ngomong sama biro yang banyak bekerja sama intens ini ya. Balik lagi ke masyarakat. Gak enak banget ya, kita memilih masyarakat ya. Gimana gitu, punya nama. Bercanda mas. Nah, kalau Mas Abi sendiri nih ngelihat dari semua ini gitu. Kalau dari perspektif yang non cerita orang luar, orang luar ya. Ini bakal bisa besar nggak sih? Atau ini program gubernur ini doang nih gitu. Atau ini kalau ini nggak dilanjutin ini kacau sih gitu. Gimana menurut Mas Abi sebagai content creator atau yang biasa mempromosikan apa-apa yang ada di Jakarta atau yang dialami di Jakarta? Izin juga ya. Iya. Lama-lama mau izin semua ya. Besok tulisnya depan nih, mohon izin. Iya, kalau dari perspektif aku memang siapa sih pemerintahan yang nggak pengen rakyatnya sejahtera dan terlibat ya. Esensinya di situ sih. Cuma memang zaman udah berubah, metode juga harus menyesuaikan. Dan platform digital memang udah jadi keseharian kita sehari-hari. Apapun karakter masyarakat, orang dewasa, anak-anak, remaja, pemuda dan lain sebagainya. Jadi dengan platform yang kalau aku jujur baru tahu lebih lengkap tentang desain ini hari ini. Dan aku melihat memang ini potensi yang besar selama memang fokusnya juga ada ruang masyarakat yang terlibat. Kan selama ini kadang-kadang kalau kita ngomongin soal co-creation, terus juga kolaborasi, seakan-akan tuh kalau udah nyebutin digital tuh startup, terus lebih kepada UMKM yang sifatnya tuh bantu promosi gitu ya. Dan itu nggak benar-benar menyentuh apa yang jadi kebutuhannya masyarakat. Itu penting sebenarnya, itu jadi bagian dari kolaborasi. Tapi selama kita nih, aku masyarakat dan teman-teman di luar sana yang udah punya mimpi untuk terlibat berkolaborasi, content creator lah, yang khusus tentang urban di Jakarta ini punya ruang di dalam Desain Forum itu, dan kayaknya sih ada ya. Itu memang dipastikan kita bisa masuk, karena menurut aku ini jadi satu kesempatan dan bisa jadi benchmark sebenarnya buat kota-kota lain, provinsi-provinsi lain di Indonesia gitu, bahwa warga itu dilibatin sesuai dengan konteks perkembangan yang ada sekarang, dan ruangnya itu jelas, bukan cuma sekedar masalah-masalahnya aja, tapi juga tadi redefining future-nya juga. Gue mau apa sih hidup di Jakarta di 5 tahun ke depan, mau kayak gimana gitu. Terlepas dari kebijakan-kebijakan yang ada, sebenarnya apa yang bisa gue dapetin dari perkembangan kota. Jadi kalau pertanyaannya tadi sebenarnya bisa selama warga itu benar-benar jadi fokus dari kolaborasi yang tadi. Karena kan ujungnya pasti juga yang berbeda. Pemerintah pasti kan dengan segala program, kebijakan dan juga produk, ujung-ujungnya pasti kesejahteraan warga kan, masyarakat. Dan kalau itu sebenarnya bisa di daya mungkin yang bisa dimaksimalin lewat Desain Forum ini, menurut aku bakal jadi legacy yang keren banget nih buat kita semua di Jakarta. Nah, kalau sebagai content creator sendiri nih, sudah merasa ini bisa membuat Mas, gue bisa nih kayaknya berkolaborasi atau apa gitu? 2017 itu yang namanya urban vlogging itu istilah asing tuh. Istilah asing.
ngapain ngebahas tentang naik Transjakarta, emang ada yang nonton? Ngapain ngebahas trotoar dibenerin, emang ada yang lihat? Ngapain ngelihat program-program revitalisasi yang dibangun sama pemerintah, emang ngaruh gitu? Di sisi lain, ini paling orangnya Pemprov gitu. Tapi coba kalau kita lihat sekarang di YouTube, banyak loh sekarang yang udah mulai ngangkat isu tentang urban dalam perspektif mereka masing-masing. Betul. Ada yang lewat drone-nya, ada yang lewat kameranya, ada yang lewat foto-fotonya. Kalau lihat di Instagram, ya foto-foto tentang Jakarta tuh banyak banget dan orang suka gitu ketimbang foto kulineran atau misalnya artinya memang sebenarnya 2017 ke sini semakin banyak ruang-ruang yang nyambung dengan apa yang dibutuhkan masyarakat yang disediakan oleh Pemprov. Mulai dari event yang Pemprov lakukan tuh sekarang udah jadi bahasa juga di content creator kita dan jadi salah satu opsi yang dipertimbangin banget kalau misalnya kita mau bikin event-event serupa gitu, libatin Pemprov, masuk dalam platformnya Pemprov dan lain sebagainya. Jadi memang kesini-sininya aku yakin sih sebenarnya dengan adanya platform seperti JDCN, Jakarta Smart City dan bentuk-bentuk lainnya, selama itu sebenarnya nyambung dengan pergerakan zaman dan dikomunikasikan dengan benar ke warga, ya menurut aku itu cara sih, bukan opsi ya, tapi cara yang paling cocok untuk kolaborasi warga. Aku sih mimpinya warga itu bisa terlibat dan merasa memiliki kota ini, bukan cuma sebagai pemerintah bisa kasih apa, mau dong gitu, tapi gue bisa terlibat nih, gue bisa kasih ini, dan itu semua dinyatakan dalam forum yang tepat, yang jelas, dan itu semua keren sih. Luar biasa loh. Kalau dulu tuh gue inget ya, ayo dong ajak kerja sama masyarakat atau minta dong usulan masyarakat. Ya udah, tunggu musrembang. Lama bos. Udah lama, yang diundangnya juga belum tentu datang. Yang dibahas juga bangun jalan, bikin ini, tahun depan juga bangun jalan ini. Tapi ini semua dibuka sebebas mungkin dan seapapun yang bisa dilakukan bareng, ya itu yang dibuka gitu kan ya. Jadi gue bisa bantu apa nih, gue bisa bantu ini, jadi clear gitu. Kalau musrembang khususnya malah kayak infrastruktur aja ya, lebih kebanyakan seperti itu gitu. Berarti ini adalah cara lain ya untuk membuka semua kemungkinan itu, termasuk juga tadi sesuai perkembangan zaman kalau kata Mas Andi. Betul. Nah, ini udah banyak banget nih. Terakhir deh, harapan dari masing-masing lah. Tadi mungkin Mas Abi udah ya, mimpinya adalah semua warga terlibat. Mimpinya masing-masing dari Mas Pas, Bu Dewi, Mas Lutfi, mimpinya soal JDCN ini. Harapan ke depan ini. Mimpinya sih tadi ya, kalau gue pribadi kita pengen set the bar ya dengan JDCN Forum ini, bahwa ini adalah puncak bagaimana kota itu mengembangkan dirinya dan mengembangkan dengan kolaborasi gitu. Dan ini seharusnya menjadi pesta yang bagi gue pribadi sih, siapapun gubernurnya itu harusnya menjadi satu tempat wadah gitu. Karena at the end of the day itu kan yang ditagihnya kan ya. Itu kan yang kayak, lu ngapain sih gitu ya selama ini gitu ya, terus apa sih produknya gitu, dan sebenarnya di situ yang sebenarnya jadi momentum untuk kita bisa angkat gitu. Besar harapannya seperti itu, dan besar harapannya juga teman-teman yang ngedengerin gitu ya bisa ikut bergabung gitu, dan mudah-mudahan bisa mendapatkan experience yang kita buat gitu. That's my hope ya. Dan ini berarti bukan yang pertama ya, dan bukan yang terakhir ya. Bukan yang terakhir ya. Ini pasti pertama sih. Maksud gue tadi bukan yang terakhir. Iya. Salib bos. Bu Dewi? Ya, kalau dua ya harapannya. Yang pertama untuk kota Jakarta sendiri, kota Jakarta sebagai kota kolaborasi, semoga bisa menjadi kota yang menginspirasi banyak orang, kota lain menginspirasi kota lain, bahkan negara lain seperti itu, dan juga berdampak. Maksudnya inspirasi dan berdampak. Penting sih ya, berdampak ya. Inspirasi doang nggak ada dampaknya ini. Lalu dengan JDCN Forum berharap sih, mari kita wujudkan ide-ide kolaborasimu, ini tempatnya ya, dan juga bisa menjadi stimulus buat orang lain. Perkenalkan cerita inspirasimu dan jadi inspirasi juga bagi orang lain. Ini forumnya. Silahkan bergabung teman-teman semua yang punya ide atau punya harapan yang bisa dituangkan di dalam forum. Luar biasa.
Mas, masih mau ngomong nggak Mas? Panjang ya. Silakan Mas. Harapannya gimana? Harapan, sebetulnya ada sih harapan kuat nih setelah JDSN sudah berlangsung gitu ya. Iya. Pengen banget nanti di masyarakat ini tuh emang udah tahu sekarang bukan era kompetisi lagi. Emang sekarang tuh udah masuk era kolaborasi, even bukan cuma di skala kecil gitu. Iya. Dan lucu aja kalau nanti ada yang bilang yuk collab yuk, bukan antara YouTuber tapi antara masyarakat sama pemerintah. Wih, sedap. Masuk ya Mas. Jadi sebisa mungkin nih kalau masyarakat ngerasa kalau emang pemerintahnya belum jadi kolaborator. Udah. Kalian mau nambah lagi kan? Nah, harapan boleh nggak? Oh boleh. Titip harapan buat konten kreator. Bikinin dong konten. Sudah disolek. Ya itu bisa dibicarakan setelah podcast ya. Untung posisinya di sebelah meja ya. Iya. Siap. Nah, terima kasih Mas Abi, Bu Dewi, dan Mas Luki. Lupa lagi Bercanda bos. Luki. Kasian loh dia. Bercanda. Udah telat ya. Terima kasih sekali atas waktunya, ceritanya. Ya harapan kita juga sebenarnya sama ya. Iya. Mudah-mudahan ini semua bisa berdampak pada masyarakat dan masyarakat juga tertarik untuk bisa berkolaborasi ya untuk Jakarta dan bahwa Jakarta ini punya semua ya. Gitu. Oke, silakan tutup. Oh iya. Baru mau ngomong. Oh iya. Jangan percaya sama yang kita omongin karena kita cuma ngebacot. Bye bye. Terima kasih.